Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya percaya bahwa Anda terpanggil di sini karena 5 hal. Pertama, Anda tertindas. Yang kedua, Anda merasa dizalimi. Yang ketiga, Anda merasa dimiskinkan. Yang keempat, Anda tidak merasa, tapi sedang diperlakukan, dihina. Yang terakhir, sesungguhnya bangsa ini harkat martabatnya sedang melorot. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang saya sebutkan sebagai kondisi bangsa ini sedang melorot. Bapak sekalian, kemarin terjadi pembicaraan penting antara Xi Jinping dengan Antony Blinken soal bagaimana Cina tidak terlibat dalam kegiatan penguatan di Kuba. Pada saat yang sama, Amerika marah karena Bashar al-Assad berdialog dengan Erdogan dalam rangka mengatasi pemberontakan. Pada saat yang sama, Amerika menghadapi serangan-serangan drone di Ukraina. Saat yang sama terjadi pembicaraan di Singapura, Indo-Pacific Treaty Organization, dan bangsa ini tidak jelas mau kemana. Itu berarti 5 hal tadi menjadi kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kondisi regional sekarang, kehadiran TKA pada hakikatnya adalah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 27 ayat 2 tidak bicara tiap-tiap penduduk. 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara. Dan kita saksikan adalah sebagaimana tadi data muncul tentang meningkatnya pengangguran. Sayangnya pengangguran dalam konstruksi tadi adalah konstruksi ekonomi, bukan konstruksi sosial. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadapi sekarang situasi di mana kemudian rakyat diam menghadapi ketertindasan, menghadapi kezaliman, menghadapi penghinaan, menghadapi melorotnya harkat martabat, maka kata kuncinya satu. Tidak ada yang tidak terkooptasi. Tidak ada yang tidak terbeli. Maka Anda yang hadir di sini adalah Anda orang-orang yang tidak terbeli. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda terbeli atau tidak? Maka kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Pertama, perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates itu mensahkan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat 2 pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Bila Anda bilang tidak?
RUU Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Saya ulang, RUU Omnibus Law Kesehatan itu malah sedang menyerahkan kedaulatan kesehatan, sedang diserahkan ke panggung internasional. Dan itu berarti Anda tunduk pada International Health Regulation yang diamandemen oleh Amerika dan akan berlaku segera pada 2024. Yang pertama, saya tidak melihat ada satu unsur komponen bangsa ini yang betul-betul merespon apakah kita akan makin tergadaikan atau tidak. Hampir seluruh hajat hidup orang banyak di negeri ini sudah tergadaikan. Cuma tinggal satu, sektor kesehatan. Indonesia menerapkannya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Saya ulang, Indonesia mengubahnya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Satu Sehat adalah kata jiplak dari One Health. One Health diambil dari Badan Kesehatan Dunia dan itu mengaplikasikan bahwa seluruh masyarakat dunia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Dan itu berarti tidak ada negara berdaulat di bidang kesehatan. Catatan pertama. Catatan kedua, dalam waktu singkat akan berlaku central banking digital currency. IMF sudah menyatakan di bulan Juli ini kita melakukan e-dolar. Saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, kondisi dolar dari pengaruhnya 52%, sekarang ini cuma tinggal 39%. Saat yang sama, yuan renminbi dari 10% naik menjadi 13%. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memaksa digital currency dengan kondisi mata uang terbuka seperti itu, sesungguhnya sedang terjadi perang perekonomian berbasis digital. Dan kalau dihubungkan dengan situasi perang yang saya sebut tadi sebelumnya, maka yang terjadi sesungguhnya adalah perang tanpa perang. Maka persoalan ke depan adalah bagaimana kira-kira bangsa ini dilindungi oleh para pemimpinnya dalam mengatasi sebuah sistem moneter yang persepsinya ganda. Persepsinya ganda. Saya tidak yakin, maaf, tidak bermaksud merendahkan, Bapak-bapak ibu sekalian memahami betul apa yang sesungguhnya di balik digital currency itu. Karena kata kunci berikutnya adalah sebuah permainan persepsi di mana uang didigitalkan lalu ditransaksikan. Dan pada saat yang sama, hal yang ketiga, hanya satu negara yang terus-menerus menumpuk emas, yakni Amerika. Itu karenanya kajian mutakhir menyebutkan konflik tidak terjadi pada Ukraina, Rusia. Konflik tidak terjadi pada Selat Taiwan. Konflik tidak terjadi pada Laut Cina Selatan. Konflik terjadi pada Suriah. Lagi-lagi kita bertanya, apa sebenarnya maksud pembelian Mirage 2000-5 yang pada Juni 2009 sudah dinyatakan ditolak walaupun statusnya hibah. Dengan dasar pembelian sebesar 792,7 juta US dollar yang basis dananya adalah pinjaman. Juwono Sudarsono almarhum menyatakan itu tidak gratis. Itu ada biaya perantara. Bapak Ibu sekalian, dalam logika ekonomi internasional, saya ulang, dalam logika ekonomi internasional, ketika terjadi yang namanya pembelian, ada biaya transaksi. Ada biaya transaksinya namanya transaction cost. Satu. Yang kedua, kemarin disetujui juga pembelian Maung. Bapak Ibu tahu Pak Maung? Tahu Maung? Mobil tempur. Mobil tempur yang untuk sipil harganya sekitar 700 juta, yang untuk versi militer harganya sekitar 800 sampai dengan 850 juta. Asal muasalnya hanya dipesan 7.000. Joko Widodo sebagai presiden mengizinkan pembelian menjadi 10.000.
Pertanyaan, apakah ini dalam rangka memang mengatasi krisis di kawasan Asia Pasifik atau Indo-Pasifik, atau dalam rangka menyahuti pemilu 2024? Halo, tidakkah Anda sesungguhnya sedang dibuka ada sesuatu di balik transaksi ini? Halo, apakah Anda sesungguhnya sedang diajak untuk melihat setiap yang namanya menjelang pemilu pasti terjadi transaksi besar? Walaupun kelihatannya legal, tapi pasti ada biaya transaksinya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kalau kita merasa kita tertindas, kalau kita merasa bahwa posisinya kita dimiskinkan, bahwa kita merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, terhina, dan harkat martabat kita menurun, dan sementara elitnya seperti itu, kesalahannya ada di mana? Tidak. Kesalahan pada dua tempat. Kesalahan sistem dan kesalahan pemimpin. Kesalahan sistem dan kesalahan pemimpin. Kalau kita mau menyebut bahwa kita bisa mengubah situasi dengan mengubah pemimpin, selama 15 tahun ini terbukti kita tidak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada Anda, di dunia sana sedang terjadi kemelut amat sangat luar biasa. Sama seperti di Indonesia. Sayangnya kemelut di sana disahuti oleh para pemimpinnya dengan luar biasa. Lihat bagaimana Putin, lihat bagaimana Xi Jinping, lihat bagaimana negara-negara tetangga seperti Anwar Ibrahim, Lee Hsien Loong, atau bahkan katakan tegas-tegas bagaimana Marcos Junior punya sikap mengubah Rodrigo Guterres berpihak kembali ke Amerika. Indonesia mau mengatakan bebas aktif, tapi berlakunya banci. Anda mau menyatakan Anda punya keberanian, tapi sesungguhnya Anda pengecut. Kalimat saya terakhir ini sesungguhnya terjadi sejak awal ketika Anda tampil dengan bahasa yang saya pakai sepatu, pakai baju, pakai celana yang tidak lebih dari 100.000. Maka semua kita dikecoh habis-habisan. Sama seperti dikecoh tentang Trisakti, sama seperti dikecoh tentang Nawacita, sama dikecoh tentang pembangunan ekonomi, sama dikecoh tentang pembangunan infrastruktur. Maka 2024 kita tidak perlu mengulangi false flag ini. Bahasa kerennya false flag, bahasa konkretnya Anda dikecoh. Sama seperti dikecoh tentang Kepres 17 2022 yang menjadi Inpres 2 2023. Bapak Ibu sekalian dikecoh bahwa seolah-olah seakan-akan sedang menegakkan hak asasi manusia, tetapi sesungguhnya sedang terjadi penjungkir balikan pemikiran. Pada konstruksi false flag seperti ini yang bisa ngejawab cuma satu. Ketika politik tanpa moral, ketika politik tanpa etik, dan ketika hukum tunduk pada kemauan politik, maka cuma Islam yang menjadi jawaban. Anda boleh lihat bagaimana Marcon protes yang namanya Joe Biden dengan menyebut, "Hey Washington, Anda blunder dengan meminta Uni Eropa mendukung Ukraina." Sama seperti dia kemudian berhadapan dengan posisi bagaimana Indo-Pasifik dikangkangi habis-habisan dan berhadapan dengan kekuatan Cina. Itu berarti kita bukan sekedar butuh pemimpin yang punya integritas dan kredibilitas. Kita butuh pemimpin yang bukan cuma sekedar moralitas. Kita butuh pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Pemimpin yang bisa menjawab bagaimana kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilainya. Disitulah kata kunci koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Memegang teguh kata pembukaan sebagai upaya mengangkat harkat martabat bangsa. Tanpa itu, kita adalah bangsa pecundang. Kita adalah bangsa beo
yang para intelektualnya tidak lebih tidak kurang sebagai tukang. Akhirul kalam, saya ingin mengatakan pada Anda, berhentilah menjadi pecundang, berhentilah menjadi beo, berhentilah pesta pora pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini. Berhentilah pada mulut manis, berhentilah pada penceritaan, karena yang dibutuhkan adalah kesejatian. One Kawan TV 1